Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesaya 47 ayat 10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaan-Mu dan pengetahuan-Mu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Saudara yang terkasih, keadaan dunia saat ini benar-benar gawat, mengerikan saudara. Mengapa? Karena dunia dipenuhi dengan orang-orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan rohani. Buktinya, banyak orang merasa aman-aman saja sekalipun telah melakukan dosa. Sudah menipu sana-sini, melakukan korupsi, terlibat dalam seks bebas, memakai dadah atau narkoba, berselingkuh, pornografi, tetap saja tidak merasa bersalah, menyesal pun tidak. Orang-orang yang berlaku demikian itu sama artinya telah meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak maha tahu, atau bahkan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudara, jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat yang ke-7. Setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan akibat. Alkitab sudah mencatat bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman, yaitu tidak lagi punya rasa takut akan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 9. Setiap kali orang melakukan dosa, alasan klasiknya yang selalu dipakai, yang selalu dikemukakan, maklumlah, manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadi, sah saja bila seseorang melakukan dosa. Saudara, cara berpikir yang demikian inilah yang mengakibatkan hati nurani orang menjadi mati dan telinganya pun menjadi tebal terhadap teguran. Mereka tidak lagi peduli dengan akibat yang harus ditanggungnya atau bersikap masa bodoh. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput
jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Ibrani 2 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saudaraku, orang percaya yang telah diselamatkan dan tahu akan kebenaran adalah wajib untuk hidup di dalam kebenaran itu. Jika ada di antara orang percaya yang masih hidup dalam dosa tapi merasa diri aman-aman saja, dengarkan firman Tuhan ini. Jangan tunda-tunda waktu untuk segera bertobat. Ingat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu di tempat yang terang dan juga di tempat yang tersembunyi. Ibrani 10 ayat yang ke-26 ingatkan saudara dan saya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Karena itu ingatlah, perbuatan dosa hanya akan menuntun orang kepada kebinasaan kekal. Hiduplah dalam pertobatan dan ketaatan kepada Allah, karena itulah yang akan menuntun kita kepada keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman Allah yang tegas, yang tidak berkompromi dengan dosa dan pelanggaran kami. Ketika kami merasa aman-aman saja setelah kami melakukan dosa, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hati dan pikiran kami. Hati nurani kami menjadi kebal, dan karena itu Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Allah ini, berikan kepekaan rohani dalam hati kami, supaya kami mengerti firman Allah ini, kami tangkap firman Allah ini. Roh Kudus menginsafkan kami akan dosa dan membawa kami untuk kembali memuliakan Kristus Yesus melalui kehidupan kami, melalui setiap hal yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami selalu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami semua ini telanjang di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, mari Tuhan berjalan dengan kami. Mari Roh Kudus penuhi hidup kami dengan firman Allah yang kami dengarkan, kami mengerti, kami melakukan dengan kekuatan-Mu, ya Allah, Tuhan kami. Biar hidup kami dalam pertobatan, dalam ketaatan yang pasti akan menuntun kami kepada keselamatan kekal. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Di saat aku terjatuh dalam lembah kekelaman, ku tak berdaya. Di saat putus asa, hilang semua harapan, ku panggil namamu, Yesus. Yesus, tolonglah selamatkan diriku dan ampunilah
menyerukan namamu. Yesus, Yesus, tolonglah aku. Kini aku menyadari dan sekarang ingin kembali untuk melayani. Tinggalkan nikmat dunia yang membuatku tersesat dalam lumpur dosa. Yesus, Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.